semuanya, apa kabar? Nama aku Anggi Martin dan selamat datang ke channel aku. Kita balik lagi di kamarku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan baik nih yang patut dilakukan oleh kita semua, para pelajar maupun para mahasiswa, agar dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Karena aku lagi pakai hoodie-nya pacarku. Emang enak ya guys, pakai hoodie cowok kayak hoodie pacar kita gitu. I don't know. Nah teman-teman, kenapa sih sebenarnya kita tuh perlu memiliki habits-habits baik ini untuk kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari? Ya tentunya untuk membantu kita dalam mencapai goal kita yang lebih besar nih. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang habits dan sebagainya, itu kalian bisa baca berbagai buku. Buku yang aku baca adalah buku Gretchen Rubin, dan juga sekarang aku lagi baca bukunya James Clear. If you know me, kalian tahu banget bahwa aku suka banget sama planning ya, planning maupun journaling aku suka banget. Jadi ini kebiasaan nomor satu yang patut kita lakukan. Ini kebiasaan baik adalah untuk planning, untuk merencanakan semua yang ingin kita lakukan, baik itu keseharian kita lewat jadwal-jadwal kita ataupun merancang impian kita jangka pendek maupun jangka panjang nih teman-teman. Nah, bahkan aku sendiri ngeluarin bisnis planner yang mungkin kalian udah pernah beli sebelumnya, dan bisnis itu sebenarnya akan aku lanjutin dengan temanku nantinya. Jadi kalau kalian masih menunggu itu, nanti akan aku kabarin lagi gimana launchnya tuh kapan gitu. Terus juga kalau misalnya kalian mau planning kayak lebih apa ya, yang lebih bisa kita lihat di mana-mana tuh biasanya Google Calendar. Nah, aku juga pakai Google Calendar karena itu bisa aku masukin dari laptop, terus kita bisa lihat dari HP, terus aku bisa pakai tab buat ngelihatnya dan sebagainya. So I think it's very important to have a really good planning system biar kehidupan kita tuh nggak tercecer gitu. Habit yang kedua adalah untuk menabung dan berhemat. Nah, mungkin kalian udah sering ya kalau dengerin tentang menabung, kayak ayo kita menabung agar bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik lagi, kita simpanan untuk masa depan, untuk urgensi dan sebagainya. Nah, mungkin kalian juga udah capek ya dengerin orang buat kayak ayo kita hidup hemat dan sebagainya. Nah, di sini yang aku mau kasih tahu adalah gimana sih biar kita tuh bisa nabung dan berhemat dengan lebih baik lagi. Nah, ada caranya, yaitu pertama lewat investasi ini untuk menabung yang lebih bagus gitu, yang lebih returnnya lebih dapat gitu. Terus kalau untuk berhemat, instead of kamu memotong-motong jajan kamu gitu ya, bisa sih itu memotong jajan kamu, tapi gimana caranya sih kita mendapatkan pendapatan lebih gitu ya? Bisa dengan kita tuh kerja sambilan gitu ya. Bagi mahasiswa maupun para pelajar nih kan bisa nih kerja sambilan, dan nggak harus yang bikin stres atau yang menyita waktu banyak, tapi kalian bisa mungkin dengan cara apa, misalnya dengan jualan online shop gitu ya, terus juga ngelanjutin bisnis teman dan sebagainya. Jadi gimana caranya sih kamu tuh bisa mikir biar dapat uang lebih seperti itu. Jadi bukan cuma berhemat as in kita tuh nge-keep apa yang udah kita punya, tapi gimana caranya kita menambah hal itu. Nah, dengan cara itu pula menabung dan menambah penghasilan nih dari mana sih? Bisa lewat investasi ya teman-teman. Di sini aku akan kenalin kalian pada Ajaib App. Nah, apa itu Ajaib App? Aplikasi Ajaib adalah app dari Indonesia nih yang berfokus pada investasi teman-teman. Jadi dulu tuh aku juga kalau misalnya dengar orang berinvestasi, kayaknya wah ini yang udah orang kaya gitu ya baru bisa berinvestasi. Kita mah yang pelajar sama mahasiswa bisa apa? Ya mungkin memang akunya aja yang minim pengetahuan ya, karena aku emang sebenarnya tertarik sama hal itu, tapi aku ngerasa kayak aku kurang ngeh. Nah, kemarin saat aku nyari-nyari tentang reksadana, nyari-nyari tahu ya, ternyata justru ada Ajaib App nih yang approach aku dan mengenalkan aplikasi mereka. Nah, di sini aku akan ajarin kalian apa itu Ajaib App dan bagaimana kalian sebagai pelajar dan mahasiswa dengan penghasilan yang minim atau masih dari orang tua gitu ya, kita bisa memutar uang kita agar bisa diinvestasiin secara mudah dan gak ribet lewat aplikasi Ajaib ini, yang juga aman ya teman-teman, karena ini aplikasinya tuh udah terdaftar di Kemkominfo dan juga di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalian nggak perlu khawatir, dan orang-orang di balik ini juga udah expert semua ya di bidang finansial. Jadi let's get started into seeing what's available in Ajaib App. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau dibuka aplikasi Ajaib itu kayak gini nih bentuknya ya. Jadi ini ada investasi. Jadi
tim ajaib udah ngajarin aku cara berinvestasi. Jadi mereka masukin nih 200.000 ke dalam sini, aku sendiri yang milih ya. Terus udah mulai kelihatannya returnnya ya, udah ada tambahan tuh hampir 2.000. Jadi aku sebenarnya sangat excited karena aku udah mulai ngeliat nih returnnya gimana. Kan aku emang mau belajar tentang reksadana dan sebagainya, tapi aku nggak tahu nih. Nah, dengan aplikasi ini aku dapat pengalaman dan dapat pelajaran yang lebih cepat, terus juga tentu saja terpercaya dan nggak ribet sama sekali karena aku tinggal buka aplikasinya doang. Nah, jadi pertama kita tekan dulu nih tambah investasi gitu ya. Jadi investasi bertema. Nah, di bertema sini bisa kita lihat nih mulai dari berapa? Mulai dari 100 ribuan aja teman-teman. Jadi cuma 100.000 kalian masukin tuh, bahkan ada yang 10.000 ya, ini yang risiko rendah. Jadi kalian nih kan jajan sehari bisa ya nyampe 10.000. Nah, 10.000 ini bisa banget loh dimasukin ke investasi ini. Jadi bagi kita pelajar dan mahasiswa bisa banget berinvestasi dan menghasilkan return nantinya ya, ada uang tambahan. Terus kalau untuk bonus teman-teman, nah ini dia ya, tambah bonus. Jadi kalian bisa banget pakai code aku di sini, OFFI733. OFFI 733, dan kalian bisa dapat bonus investasi langsung 50.000 ke aplikasi yang kalian udah download pakai link aku nanti ya. Jadi aku ada 3 bonus investasi yang kalau misalnya kalian pakai ini, aku juga dapat bonusnya gitu ya. Jadi kalian dapat 50.000, aku juga dapat bonus. Nah, bonusnya itu bisa aku klaim ya. Ups, oke. Nah, jadi mainnya adalah dengan karpet ajaib. Jadi aku punya 3 kesempatan di sini. Setiap kali kalian pakai referral code aku akan dapat lagi 1 karpet ajaib kayak gitu ya. Coba ya aku buka. Nah, aku dapat 30.000 teman-teman. Ya, aku dapat lagi bonus investasi 30.000. Aku coba deh buka bonus selanjutnya. Yang mana ya? Aku ada 2 kesempatan lagi. Coba kita lihat. Dapat 30.000 lagi. Ini bisa dari 30.000 sampai 1 juta, dan kebetulan aku dapatnya 30.000. Jadi kalau misalnya kalian pakai kode aku bisa main-main lagi nih kayak gini. Nah, kalian juga dapat referral code kayak gini yang bisa kalian pakai, kalian dapat bonus, terus teman-teman kalian pakai biar dapat 50.000. Nah, jadi kalian jangan lupa download app-nya dan pakai kode aku ini, dan kita bisa investasi bareng-bareng. Kebiasaan lainnya yang baik adalah untuk punya self-care day ya teman-teman. Ini penting banget. Kenapa? Karena di zaman sekarang ya kan kita tuh semuanya sibuk gitu ya. Banyak hal yang ingin dilakukan, banyak mimpi yang ingin dicapai, tapi waktu tuh kayaknya mepet-mepet terus. Nah, akhirnya kita stres sendiri, kita burn out, kita jadi panikan sendiri. Nah, ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk mengatur jadwal ya. Assign a day where you can just chill and do self care routine gitu ya. Jadi misalnya kalian baring nonton film ya, atau main sama teman, pakai masker atau apapun itulah ya, terserah kalian yang bikin kalian senang dalam 1 hari. Nah, tapi jangan keseringan ya teman-teman, jangan jadikan itu alasan buat nggak ngerjain tugas gitu. Tapi kalau misalkan lagi stres banget, please assign a day ya, dimana kalian tuh take a deep breath dan chill gitu ya. Karena menurut aku itu sangat penting agar kita tuh nggak stres di dunia yang serba cepat sekarang. Kebiasaan baik selanjutnya adalah to not procrastinate. Oh my god guys, ini penting banget karena pelajar dan mahasiswa itu biasanya sering numpukin tugasnya di akhir, sehingga mereka tuh ngedeadline, dan itu bikin tubuh kita tuh capek ya. Jangan sampai kalian kayak gitu. Jadi jangan suka menunda-nunda kerjaan. Kalau ada kerjaan yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat, usahain ngerjain kerjaan itu. Nah, karena aku juga orang yang sibuk ya, I do a lot of things. Kadang aku juga ngerasa aduh ujung-ujungnya harus ke deadline gitu ya. Tapi at least kita tuh dari awal kita rencanain ya, kita harus tahu strategi kita. Jadi dengan planning sistem tadi dan juga nggak nunda-nunda ya, nggak nunda-nunda kerjaan, harusnya sistem itu tuh bisa kita lakukan dan tubuh kita tuh nggak kecapean di akhir-akhir nanti. Jadi jangan lupa juga untuk beristirahat, tapi jangan berleha-leha gitu ya, agar semuanya kelar dan tubuh kita nggak kecapean. Kebiasaan selanjutnya yang patut kita implementasikan adalah to declutter, atau untuk bersih-bersih dan menghilangkan barang-barang yang memang tidak perlu ya teman-teman. Sekarang memang lagi banyak nih penulis-penulis ataupun blogger-blogger yang menunjukkan kehidupan minimalistik mereka, and I really like that. I love minimalism. Aku juga masih berusaha sih sebenarnya dari diri aku sendiri untuk coba kayak
ya udah apa yang ada di kamar aku tuh cuma hal-hal yang dibutuhin kayak gitu. Jadi itu juga strategi berhemat ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tuh sering beli-beli hal yang gak dibutuhin gitu ya. Kadang teman-temanku tuh aku sering lihat mereka beli sesuatu karena lucu gitu. Sayang ya uangnya, mending diinvestasiin tadi ya. Terus juga try to have only the things that you need gitu, dan jangan yang banyak-banyak banget. Dan kalaupun ada sesuatu yang gak dibutuhin di kamar, misalnya declutterin, bersih-bersih kamar gitu ya, bukan cuma ngebuang-buangin barang, tapi kalau kamarnya kotor, itu kan mindset kita juga jadi kayak gak enak ya. Usahain untuk beresin kamar, selalu punya lingkungan yang rapi, terus juga organize-nya bukan hanya fisikal, tapi juga mindset kita dan tatanan kehidupan kita lewat planning tadi juga. Kebiasaan baik selanjutnya adalah dengan bawa botol minum sendiri. Nah, ini bukan cuma baik untuk diri kita, tapi juga baik untuk lingkungan kita. Jika kalian bawa botol minum sendiri, kan kalian harus bisa habisin minumnya ya. Jadi sering-sering minum air putih agar tubuh kita sehat. Terus kalau misalnya kita pergi kemana-mana gitu, terus misalnya mau beli kopi dan sebagainya, habisin air minumnya, terus kita pakai tumbler kita itu tadi buat beli minuman yang lainnya, biar tetap nggak pakai plastik. Itu sebenarnya adalah langkah-langkah kecil yang bukan hanya kebiasaan baik untuk kita, tetapi juga menjadi kontribusi kecil kita kepada alam sekitar kita. Kebiasaan terakhir yang menurut aku akan sangat baik jika diimplementasikan oleh pelajar maupun mahasiswa adalah untuk stay productive ya. Bukan hanya ada di mindset, bukan hanya kayak aku ingin produktif terus ya udah. Enggak, tapi berusaha gimana caranya dengan langkah-langkah kecil, nggak harus ngikutin orang yang kayak wah semuanya dia kerjain gitu, nggak harus kayak gitu, tapi gimana caranya kita tetap menghasilkan sesuatu gitu ya. Misalnya nugas dikit-dikit gitu tapi jadi tugasnya. Stay productive on your own timeline ya. Jadi kalau misalnya kalian bisanya yang sedikit demi sedikit, itu nggak apa-apa banget, yang penting kalian stay productive. Terus kalau dari aku sih, kebiasaan yang aku suka nih sama teman-teman adalah sekalian gitu ya, apapun yang aku lakukan aku berusaha untuk tetap ada sisi aspek produktifnya gitu. Misalnya Misalnya aku kalau ke kampus, karena aku suka jalan kaki. Nah, kalau aku jalan kaki, aku akan selalu dengerin podcast. Namanya habit stacking ya, kalau di bukunya Atomic Habits dari James Clear. Nah, jadi kalau aku jalan kaki ke kampus, itu udah pasti aku bakal dengerin podcast. Dan itu ada kebiasaan baik, karena selain sehat nih jalan kaki, selain sehat juga hemat, juga ramah lingkungan, terus juga produktif karena kita sambil dengerin podcast yang bagus gitu. Dan podcast yang aku dengerin tuh biasanya kayak kehidupan, produktivitas, bisnis dan sebagainya. Jadi kayak I really like listening to those stuffs, and I think it's really inspiring to a lot of people. Nah guys, mungkin itu aja dari aku, kebiasaan-kebiasaan baik. Nanti mungkin kalau ada lagi aku bakal bikin part 2, karena aku suka banget dengan segala hal yang berbau tentang positivity, productivity ya. Makanya channel aku berisi tentang hal itu juga. Dan kalau misalnya kalian ada saran ataupun apapun itu, comment down below. Dan bagi kalian yang mungkin udah lebih paham nih tentang investasi, karena kan aku masih pemula banget, ternyata kalian udah sering main ya, udah pernah main reksadana, saham dan sebagainya, kalian bisa banget komen di bawah ini buat teman-teman dan aku sendiri, biar kita bisa sama-sama belajar. Dan kalau misalnya kalian ada habits yang menurut kalian patut orang lakukan tiap hari, atau yang sangat menambah produktivitas bagi pelajar dan mahasiswa, bilang aja di bawah ini dan kita bisa sharing-sharing bareng-bareng. Oke? Jadi itu aja dari aku, Anggi. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share it to your friends. And I'll see you on my next video. Bye bye.